Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anita Oktaviani, bisa dipanggil dengan Bu Anita. Oke, mari kita belajar bersama ya. Di sini ada kompetensi dasar. Dalam materi tersebut, ini kompetensi dasarnya yaitu memahami perubahan peruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor-faktor alam dan manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mampu menjelaskan tentang negara-negara ASEAN melalui peta rupa bumi. Ya, kita langsung menganjak materi yang pertama, yaitu mengenal kawasan negara-negara ASEAN. Jadi ini ada peta. Jadi ini peta ASEAN ya. Jadi itu ada lambang, ada bendera, ada apa saja ini ya. Tentang beberapa negara-negara ASEAN. Ada berapa ini? Coba. Ada 10 ya. Kita membahas tentang pengertian ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN itu sendiri atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu adanya latar belakang berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN itu sendiri itu dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu persamaan letak geografis. Jadi faktor-faktor yang pertama persamaan letak geografis. Yang dimaksud dengan letak geografis di sini yaitu seluruh negara-negara di Asia Tenggara itu terletak di antara dua benua. Benua apa saja? Ya, benua Asia dan benua Australia. Dan di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi berdasarkan letak geografis di sini, negara-negara tersebut itu merupakan satu regional atau satu kesatuan wilayah. Yang kedua yaitu persamaan dasar kebudayaan. Kawasan Asia Tenggara ini mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Karena mereka itu sebagai pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga yaitu persamaan nasib. Kenapa kok dikatakan dengan persamaan nasib? Karena negara-negara Asia Tenggara sama-sama dijajah oleh bangsa Barat. Bangsa mana saja? Ayo. Bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa mana lagi? Inggris itu ya. Nah, ada satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain atau bangsa Barat yaitu Thailand. Itulah yang menumbuhkan rasa setia kawan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Yang keempat yaitu persamaan kepentingan. Dalam persamaan kepentingan di sini, negara-negara di Asia Tenggara membutuhkan daerah perairan laut, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda, yang merupakan pintu gerbang di sebelah barat dan menjadi jalan utama bagi lalu lintas serta perdagangan dunia. Jadi itu untuk dijadikan jalur perdagangan dunia. Di samping itu, adanya kepentingan bersama, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan, dan stabilitas politik kawasan, merupakan latar belakang dibentuknya ASEAN.
Lanjut ya. Selanjutnya yaitu tujuan didirikannya ASEAN. Jadi ASEAN itu kenapa toh ASEAN itu didirikan? Tujuannya apa? Jadi tujuan yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu sama lain. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi. Yang kelima, yaitu bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional. Yang keenam, yaitu meningkatkan studi tentang Asia Tenggara. Yang ketujuh, yaitu memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada. Kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN. Jadi, negara-negara di Asia Tenggara itu terdapat berapa? Ayo. Iya, terdapat 10 negara bagian. Yaitu negara mana saja? Yaitu yang pertama negara Indonesia. Yang kedua negara Singapura. Yang ketiga Malaysia. Yang keempat Brunei Darussalam. Yang kelima Filipina. Yang keenam Vietnam. Yang ketujuh Kamboja. Yang kedelapan Laos. Yang kesembilan Thailand. Dan yang terakhir yaitu negara Myanmar. Jadi itu termasuk negara-negara di ASEAN atau di kawasan Asia Tenggara. Ada negara satu yang juga dianggap sebagai negara ASEAN, akan tetapi itu masuk bergabung di negara ASEAN itu baru-baru ini, yaitu negara mana? Iya, negara Laos, benar ya. Selanjutnya kita membahas mengenai lambang ASEAN. Nah, di dalam lambang ASEAN ini itu ada arti warna ya. Warna, ada beberapa warna berbeda-beda itu ya. Yang pertama warna biru. Yang dilambangkan warna biru ini melambangkan keamanan dan kestabilan. Yang merah yaitu semangat dan dinamisme. Yang kuning itu melambangkan kemakmuran. Yang putih tengah itu yaitu melambangkan ketulenan. Terus dalam arti simbol itu kan di tulisan ASEAN itu kan ada tangkai yaitu ya. Ada 10 tangkai padi, itu melambangkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Jadi kita dalam pembentuk ASEAN ini kita harus bersatu dan bersahabat. Dalam bulatannya, kenapa kok tidak kotak? Kenapa tidak lonjong? Kenapa harus bulat? Karena dalam bulatan ini itu melambangkan kesatuan ASEAN. Jadi satu kesatuan dalam ASEAN atau di negara kawasan Asia Tenggara. Sampai sini pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.